Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang karakter Supergirl. Akhirnya ya teman-teman, Supergirl join ke DC Universe, DCU, DC Studios by James Gunn. Dan juga film dari Supergirl ini akan rilis ya Juni 2026. Dan saat ini juga sudah dimulai nih production atau proses syutingnya dari film DC Studios, DC Universe Supergirl Woman of Tomorrow. Nah, jadi kita akan bahas aja ini ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Jadi kemarin aku sudah nonton film Superman yang bagus banget itu ya guys. Film ini tuh udah better dan sangat-sangat better banget sebagai pembuka dari DC Universe, dan aku yakin sih DC Universe ini kedepannya akan cerah ya guys, dan bisa bersaing dengan Marvel Universe thanks to James Gunn. Tetapi sekali lagi, film Superman yang versi James Gunn ini, versi David Corenswet, nggak akan bisa diterima oleh orang-orang yang sudah terbiasa melihat Superman Henry Cavill, apalagi para pemuja, para fans Snyder Universe ya teman-teman. Karena kan itu Superman-nya tingkat dewa banget, tingkat Tuhan, dan sangat hebat. Nah, sedangkan Superman yang baru kita kenalin oleh James Gunn ini di DC Universe, ini masih Superman yang bertahap kekuatannya dan develop berkembang, sehingga memang di film ini dia struggle banget Superman-nya. Iya guys, dalam menghadapi beberapa lawan-lawan dan villain yang ada di film Superman. Jadi ya memang beda gitu guys. Jadi bertahap kekuatannya nggak langsung tiba-tiba jadi sangat hebat. Bagus ya guys, ratingnya film Superman ini fresh 83%, dan dari audience score-nya juga 96% di Rotten Tomatoes. Jadi kalau tomatometer sama audience score itu sama-sama besar, nah ini berarti memang filmnya bagus. Beda kalau tomatometer tinggi, audience score rendah, berarti orang-orang di bioskop tidak menikmati film ini ya guys. Jadi ini udah langkah awal yang baik banget dari James Gunn. Oke, langsung aja nih kita kenalan dengan Supergirl Kara Zor-El yang juga muncul sebagai cameo kemarin di film Superman, diperankan oleh Millie Alcock. Kita bahas nih tentang Supergirl Woman of Tomorrow, dibintangi oleh Millie Alcock, bintang House of the Dragon. Walaupun memang banyak yang mengkritik soal lookingnya yang tidak sesuai standar kecantikan Hollywood, tetapi Millie Alcock ini dari segi actingnya dan actionnya bagus banget ya guys. Kita tahu bahwa DCU fase pertama atau chapter pertama ini adalah Gods and Monster. Kemarin series yang udah tayang Creature Commando ini mengawali juga ya dari DC Universe chapter pertama Gods and Monster. Kemudian ada film Superman, dan next di sini ada series daripada Peacemaker season kedua, series Green Lantern atau Lanterns, dan film Supergirl Woman of Tomorrow yang nama judul filmnya sudah dirubah jadi Supergirl aja guys. Nah, jadi kita bareng-bareng sukseskan DCU chapter pertama ini. Berdasarkan unggahan James Gunn, film Supergirl dijadwalkan rilis Juni tahun 2026 tahun depan. Jadi bersamaan dengan Avengers Doomsday guys, tapi beda bulan kayaknya. Melengkapi project-project DC Universe chapter pertama setelah kesuksesan film Superman kemarin. Base cerita dari Supergirl ini nanti, ini base-nya di komik Supergirl Woman of Tomorrow guys. Apa sih itu komik Supergirl Woman of Tomorrow? Nah, jadi karakter Supergirl Woman of Tomorrow ini merupakan versi terbaru Supergirl dan yang versi paling hebat lah di komik DC. Ditulis oleh Tom King dan Bilquis Evely, rilis tahun 2021. Terdiri dari 8 isu dan langsung mendapatkan pujian luas karena pendekatan ceritanya yang matang. Karakter Kara Zor-El di versi Woman of Tomorrow ini terbaik. Makanya yang diambil oleh James Gunn ini adalah versi ini guys. Proses syutingnya juga sudah ada leak atau behind the scene ya dari film Supergirl Woman of Tomorrow, di mana di sini ia terlihat sedang melawan villainnya yaitu Lobo. Ini benar Lobo akan diperankan oleh Jason Momoa. Untuk saat ini sih belum ada bocoran yang terpercaya terkait cerita Supergirl filmnya ini akan seperti apa. Tetapi yang kita tahu bahwa film ini base ceritanya itu dari komik Supergirl Woman of Tomorrow. Tapi nggak langsung 11-12 jiplak gitu ceritanya, tidak ya teman-teman. James Gunn pasti memiliki cerita yang lebih fresh lagi dan beda, lebih kreatif, inovatif lagi untuk film Supergirl ini, seperti James Gunn membuat film Superman David Corenswet. Kalau di versi komiknya Woman of Tomorrow, Supergirl Kara Zor-El ini memiliki sifat yang jauh lebih dewasa, kompleks,
emosional dibandingkan versi Supergirl yang biasa kita lihat di komik dan cerita film sebelumnya. Berbeda dengan Superman Kal-El yang datang ke bumi saat masih bayi dan tumbuh sebagai manusia biasa, Kara Zor-El atau Supergirl datang ke bumi setelah mengalami kehancuran Krypton langsung ia alami. Ia menyaksikan planetnya hancur, kehilangan teman-teman dan hidup di tempat yang penuh radiasi sebelum akhirnya tiba di planet bumi. Itu sebabnya secara experience dan psikologis, Kara Zor-El jauh lebih berpengalaman dibandingkan Superman. Jadi cerita Woman of Tomorrow itu lebih kayak ke krisis eksistensi, kayak mempertanyakan sebenarnya dia ini hidup untuk apa? Sebenarnya dirinya sendiri, si Kara Zor-El itu, apa tujuannya ada di semesta dan kehidupan ini. Jadi kayak seperti pencarian jati diri lah, dimana ia sudah muak dianggap sebagai Superman perempuan dan ingin memiliki cerita dan pengalaman yang baru. Di tengah petualangan dan pencariannya, bertemu seorang teman bernama Ruth yang meminta bantuan untuk membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Petualangan mereka pun menjelajahi planet demi planet untuk mengejar sang pembunuh. Tidak hanya menjadi kisah balas dendam, tetapi juga refleksi mendalam tentang keadilan, kemarahan, kehilangan, dan harapan. Sepanjang cerita kita melihat Kara Zor-El mencoba tetap mempertahankan sisi kemanusiaannya, terlebih ia memiliki kekuatan yang sangat hebat dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita breakdown semuanya ya guys, karakter Supergirl yang udah sering dilihat di semesta DC dan komik DC, tentunya versi Supergirl Woman of Tomorrow inilah versi paling kuat dan versi paling terbaik, teman-teman. Kekuatan fisik dan energinya setara dengan Superman, ketahanan mental dan emosionalnya yang lebih kuat, gambarannya sebagai pahlawan dan simbol kemanusiaan dan harapan ini terlihat lebih nyata di komik Woman of Tomorrow. Nah, makanya James Gunn ini tertarik untuk mengadaptasi Supergirl Woman of Tomorrow menjadi base cerita dari film Supergirl nanti. Wow, Supergirl Woman of Tomorrow ini lebih matang, kuat, manusiawi, pahlawan dengan cerita dan perjuangan serta petualangannya sendiri. Kekuatan fisik yang luar biasa, daya tahan mental dan moralitasnya yang membuat spesial Kara Zor-El versi Woman of Tomorrow. Jadi ini sangat direkomendasikan banget bagi kalian yang suka dengan hero perempuan. Tapi aku yakin sih James Gunn gak akan buat kayak feminisme atau SJW gitu ya. Aku yakin banget sih. Wah, udah gak sabar banget ya untuk bisa nonton film Supergirl nanti Juni 2026. Semoga on schedule. Trailernya kapan atau teasernya kapan? Kemungkinan teasernya akhir tahun 2025 kayaknya ya, Desember November guys. Ya palingan 6 bulan sebelum perilisan dari film tersebut kalau memang on schedule dan tidak ada kemunduran dari produksinya. Kalau untuk castnya sendiri sih, berdasarkan GamesRadar.com, ini adalah berita portal yang terpercaya ya guys. Pemerannya nanti Millie Alcock sebagai Kara Zor-El Supergirl udah pasti ya. Kemudian Jason Momoa sebagai Lobo, David Krumholtz sebagai Zor-El atau ayahnya si Kara, Emily Bickham sebagai Supergirl's mother, ibu dari Kara Zor-El, Eve Ridley sebagai Ruth Marie Knoll. Nah ini nih, sahabatnya si Supergirl dalam mengarungi galaksi, planet, dan petualangan mereka, serta ada Matthias Schoenaerts sebagai Creme of the Yellow Hills. Jadi itu baru cast rumornya ya guys. Jadi kalau dari James Gunn sendiri sudah approve ya guys terhadap si Millie Alcock ini sebagai Supergirl, jadi aku sudah percaya banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia sedikit review dan penjelasan untuk film Supergirl Millie Alcock Woman of Tomorrow. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos, bye bye and see you next time.